Pernah nggak kita kecewa atau putus asa dalam doa-doa kita? Mungkin kita kecewa, kita putus asa karena doa-doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ya? Atau mungkin sering kali malah ya. Kita mungkin sering kecewa, sering mengeluh, bahkan sampai putus asa, sampai kita bosan karena doa kita yang kita panjatkan kepada Allah selama ini belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menuntut Allah, minta kepada Allah, nagih janji kepada Allah. Ya Allah, mana janjimu yang katanya mengabulkan setiap doa? Kita nuntut ya, kita nagih kepada Allah supaya Allah memenuhi janjinya kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, yang harus kita pahami adalah bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidak akan pernah. Kalau Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, pasti akan Allah kabulkan. Tapi seperti apa dan bagaimana? Nah, itu semua rahasia Allah. Ada banyak cara Allah dalam mengabulkan setiap permohonan atau setiap doa dari hamba-hambanya. Ada yang dikabulkan, ada yang masih ditunda atau ditangguhkan, ada juga yang Allah kabulkan nanti di akhirat, ada juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Tapi Allah selalu mengabulkan doa-doa dari setiap hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin bahwa ketika kita berdoa, kita yakin doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak perlu bosan, kita tidak perlu kecewa kepada Allah ketika doa-doa kita belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa lama sih kita berdoa? Setahun kah? 2 tahun? Kadang belum pernah ya kita doa yang sama nih selama misalnya sebulan. Kita membaca doa yang sama dalam waktu 1 bulan berturut-turut, ya. Kemudian kita bosan misalnya. Pernah nggak seperti itu? Paling hitungan hari ya kita berdoa kepada Allah, minta sesuatu, katakanlah minta A misalkan gitu ya. Kita doa kepada Allah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, merasa belum dikabulkan, maka kita stop doa kita itu. Kita nggak doa lagi, kita ganti doa yang lain. Seringkali begitu ya. Artinya kita sudah merasa dalam tanda kutip bosan memanjatkan doa itu, karena kita merasa bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, ada satu adab ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu jangan pernah kita merasa lelah berdoa, apalagi sampai merasa bosan dan kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara, dalam tanda kutip, gara-gara doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu seorang nabi, seorang rasul yang pastinya Allah sangat cintai sebagai seorang hamba yang soleh. Beliau setiap hari berdoa. Dari beliau semenjak masa muda berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau sudah sepuh. Dalam sebuah riwayat nih, Nabi Zakaria ini kan ceritanya sudah sangat tua tapi belum juga punya anak. Dalam riwayat ada sampai umur 90 tahun, dalam riwayat yang lain sampai 100 tahun. Dalam riwayat yang lain lagi 83 tahun. Pokoknya sudah tua ya, sudah tua, tapi Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa, bahkan kecewa ketika doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria ini kan seorang rasul, seorang nabi yang khawatir karena belum punya anak, sehingga doa terus kepada Allah, minta kepada Allah seorang anak untuk melanjutkan risalah kenabiannya. Ini Nabi Zakaria. Mungkin teman-teman bisa baca di surah Maryam mulai ayat kedua, ketiga, keempat misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Itnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Ini kisah yang Allah jelaskan di surah Maryam ayat 2 sampai ke 4 misalnya. Yang artinya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Yaitu ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, nidaan khafiyya, suara yang lembut. Ini salah satu bagian dari adab berdoa kepada Allah ya. Kemudian apa yang Nabi Zakaria sampaikan? Qala, Zakaria berkata, Robbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya tulangku telah lemah. Ya, tulang-tulangnya sudah lemah karena sudah tua.
wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ubannya sudah banyak, rambutnya sudah memutih semuanya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini yang luar biasa. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Jadi sudah 80 tahun lebih, kita ambil riwayat yang paling pendek, 83 tahun lebih, Nabi Zakaria berdoa minta kepada Allah agar dikaruniai seorang anak. Dan Nabi Zakaria, ini Allah sendiri yang menceritakan, tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Nah, kita bisa belajar dari Nabi Zakaria ini. Kita belum pernah kan berdoa sampai 40 tahun, sampai 60 tahun ya. Katakanlah umur kita sekarang 40 tahun atau 50 tahun misalnya. Tapi kan kita rajin berdoa mungkin enggak dari kita 0 tahun ya, enggak dari usia kita masih kecil. Katakanlah kita ambil dari usia akil balik kita, misalnya umur 15 tahun. Dari 15 tahun sampai sekarang 50 tahun, berarti 35 tahun kita berdoa. Dan itu pun doanya sudah berbeda-beda. Bukan satu doa kan? Ada nggak antum yang doa dari ketika dulu akil balik, mulai akil balik berdoa itu saja dibaca sampai sekarang? Ya paling-paling doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain doa itu biasanya kita doanya beda-beda ya. Bahkan mungkin seminggu udah ganti lagi doanya. Dan Nabi Zakaria ada satu doa yang terus beliau panjatkan selama 80 tahun lebih. Udah gitu kata Allah nih dalam ayat tadi itu, Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Tuhanku. Ini adab yang luar biasa. Hendaknya kita mengikuti adab-adab seperti ini. Tidak boleh merasa kecewa kepada Allah, apalagi merasa bosan, marah kepada Allah, mengatakan bahwa Allah tidak menepati janjinya dan sebagainya. Ini kurang adab berarti ya. Nah, teman-teman sekalian, sekedar pengingat untuk diri kita bahwa ketika kita berdoa dan menurut kita doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah kita berdoa kepada Allah, jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa kecewa, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memahami ini kita bisa lebih bersemangat dalam berdoa dan yakin, optimis bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.